Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya semua? Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya maka sekarang Ibu absen ya. Yang pertama Amel, yang kedua Bella. Nah, semuanya hadir. Baiklah, untuk materi pada hari ini yaitu tentang pembelajaran jasmani. Pembelajaran jasmani ini sama saja dengan kita olahraga. Di sini Ibu mempunyai dua permainan. Yang pertama permainan congklak dan yang kedua permainan puzzle. Akan tetapi sebelum memulai permainan, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tubuh kita berasa ringan. Baiklah, untuk pemanasannya silakan semuanya berdiri. Baiklah, sebelum kita memulai permainan yang tadi ada dua, kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Di sini ada 3 pemanasan. Yang pertama kepala, yang kedua tangan, dan yang ketiga yaitu kaki. Untuk memulainya yang pertama kita kepala. Kepala yaitu kita harus memiring ke kanan dan ke kiri. Yang pertama kita mulai dari yang kanan, berhitung 1 sampai 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang selanjutnya yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pemanasan yang kedua yaitu tangan. Yang pertama ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemanasan kaki. Kaki kanannya diangkat ya, hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terusnya kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pemanasan kita sudah selesai. Semuanya silakan duduk kembali. Setelah kita selesai pemanasan, maka kita akan bermain. Sebelum bermain juga, di sini Ibu akan menerangkan tentang apa itu permainan congklak dan apa itu permainan puzzle. Yang pertama yaitu permainan congklak. Permainan congklak ini adalah salah satu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Dalam permainan ini, sejenis cangkang kerang digunakan sebagai biji congklak, dan jika tidak ada, bisa juga digunakan dengan biji-bijian dari tumbuhan dan bebatuan yang kecil. Ada beberapa manfaat dalam kita bermain congklak. Yang pertama, kita dapat belajar berhitung. Kenapa dikatakan belajar berhitung? Karena untuk pemula, para pemain congklak diperbolehkan untuk menghitung tiap biji congklak yang ada di lubang kecil sebelum ia berjalan. Hal ini dapat merangsang kita untuk belajar menghitung sambil bermain. Yang kedua yaitu belajar memahami aturan. Dalam bermain congklak ada aturan yang dapat kita patuhi. Yang pertama, tidak boleh memasukkan biji congklak ke dalam lubang besar atau rumah milik kawan kita. Dengan bermain congklak ini secara tidak langsung kita akan belajar memahami aturan. Yang ketiga yaitu belajar jujur. Kenapa dikatakan belajar jujur? Karena dalam biji congklak yang dimasukkan ke tiap lubang harus satu persatu. Tidak boleh memasukkan lebih dari 1 biji per lubangnya. Dengan bermain congklak ini, kita akan belajar jujur untuk meletakkan 1 biji ke dalam tempatnya. Dan jujur bila ternyata kita sudah mati dalam permainan dan kita harus menunggu giliran main untuk selanjutnya. Setelah kita dapat memahami apa saja manfaatnya, maka di sini Ibu akan menerangkan tentang tata cara bermain congklak. Ada beberapa cara bermain congklak. Yang pertama, congklak itu dimainkan dengan papan congklak yang terdiri dari 14 lubang kecil yang saling berhadapan
dan 2 lubang besar yang saling berhadapan di ujung kanan dan kiri. Yang kedua, permain congklak ini hanya boleh dimainkan oleh 2 orang saja, tidak boleh lebih. Dan setiap orang mendapatkan 7 lubang kecil dan 1 lubang besar. Yang ketiga, dalam permainan congklak ini harus menentukan siapa yang main duluan. Biasanya untuk menentukannya dilakukan dengan suit. Pemain pertama itu memulai dengan memilih lubang mana yang akan ia ambil bijinya, dan biji dari lubang tersebut diletakkan di lubang setelahnya secara berurutan dengan arah berlawanan arah jarum jam, yang berarti memutar ke kanan. Dan tidak hanya lubang kecil yang diisi, namun juga lubang besar milik kita saat kita bermain juga harus diisi. Tata cara yang keempat yaitu, bila biji yang kita mainkan tadi habis di lubang kecil yang berisi biji lainnya, maka kita dapat mengambil biji tersebut dan melanjutkan permainan dengan mengisi lubang kecil hingga biji tersebut habis kembali. Yang kelima, bila kita berhenti di lubang yang kosong atau berhenti di sisi lawan, sisi yang saling berhadapan, maka kita berhenti dan tidak mendapatkan apa-apa, serta lawannya mendapatkan giliran untuk bermain. Selanjutnya, permainan akan selesai jika tidak ada isi biji yang di lubang kecil, yang berarti semua lubang sudah terkumpul di semua biji sudah terkumpul di 2 lubang besar. Yang terakhir, biasanya ada pemenangan di antara permainan. Untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, yaitu dengan cara menghitung biji yang berada di lubang besar milik kita sendiri. Nah, untuk pemahaman yang lebih lanjut, sekarang kita akan praktek bermain congklak. Setelah Ibu menerangkan tentang apa itu bermain congklak, manfaat congklak, serta tata cara bermain congklak, maka kita akan praktek yang berguna untuk memahami pengetahuan kita lebih dalam. Untuk memain, kita harus menentukan siapa yang main duluan dan harus suit. Baik, siapa yang main duluan? Bella, silakan. Setiap lubang diisi 1 biji congklak. Jika pemain pertama sudah mati dalam permainan, maka pemain kedua akan memainkan congklaknya tersebut. Dan jangan lupa, lubang besar punya kawan kita itu tidak boleh diisi. Jika semua lubang sudah terisi dengan sedikit, berarti tandanya kita akan selesai bermain. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemain yang pertama tadi. Silahkan. Nah, selanjutnya jika biji congklak yang berada di lubang kecil sudah habis, maka kita akan menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Untuk menentukannya, maka kita harus menghitung jumlah biji yang kita dapatkan yang berada di lubang besar. Silakan semuanya untuk menghitung. Maka permainan yang kedua yaitu bermain puzzle. Siapa yang tahu apa itu puzzle? Ya, Bu. Apa itu puzzle? Permainan bongkar pasang, Bu. Oh iya, permainan puzzle ini sangat mudah dimainkan, yang berarti permainan puzzle adalah suatu permainan dengan cara menyusun gambar. Ada beberapa manfaat dalam bermain puzzle. Yang pertama, untuk sarana mengenalkan gambar. Yang kedua, mengembangkan kemampuan motorik. Yang ketiga, melatih koordinasi mata serta tangan kita. Yang terakhir yaitu dapat meningkatkan daya konsentrasi serta kesabaran kita. Ada tata cara bermain puzzle.
Yang pertama, siapkan puzzle. Yang kedua, bongkar puzzle. Dan yang ketiga, susun puzzle seperti semula. Selanjutnya kita akan praktek bermain puzzle. Di sini Ibu mempunyai 3 gambar bermain puzzle. Silakan Ananda semua pilih gambar mana yang akan Ananda pilih. Oke, semuanya sudah memilih ya. Selanjutnya Ibu minta Ananda semua untuk membongkar gambar puzzle tersebut. Nah, selesai kita membongkar gambar puzzle tersebut, maka kita akan menyusunnya kembali. Ini ada contohnya ya, ini ada gambar panda dan ini ada gambar kelinci. Mari kita susun bersama. Go! Susun dengan baik ya dan rapi sesuai gambarnya. Jangan sampai salah karena kalau salah gambarnya akan berantakan. Gambar sudah hampir selesai, tinggal satu lagi. Yeay, gambar sudah siap menjadi gambar yang semula. Baiklah, kita sudah selesai bermain. Yang pertama ada permainan congklak dan yang kedua ada permainan puzzle. Bagaimana rasanya saat bermain? Apakah senang atau tidak senang? Oke, terima kasih buat waktunya hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.